Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah jurnalistik akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang menulis fitur dan berita human interest. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Rahmariadi, NPM 22503015 dan rekan saya. Saya Lisma Septiani dengan NPM 2250300006. Baik, di sini ada dua pembahasan itu. Yang pertama ada menulis fitur, dan yang kedua itu ada pengertian dan jenis tulisan berita human interest. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Lisma. Saya silahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi pertama ada feature. Feature adalah salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu, umumnya tidak berkaitan dengan berita. Nah, sebagaimana dikutip dari buku 4 Pilar Jurnalistik, Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik tahun 2018, karya Azwar, Haris Sumadiria mendefinisikan feature sebagai cerita atau karangan khas yang berpijak pada fakta serta data yang diperoleh lewat proses jurnalistik. Nah, materi selanjutnya ada struktur dari feature. Nah, struktur dari feature itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada head. Head adalah judul dari feature. Nah, penggunaan judul itu boleh menggunakan judul label atau non kata kerja, mirip seperti judul artikel atau kolom. Nah, yang kedua ada lead. Nah, lead ini merupakan teras, intro, atau kalimat pembuka dari feature. Nah, yang ketiga ada bridge atau jembatan. Nah, bridge atau jembatan ini penghubung antara lead serta body atau isi tulisan feature-nya. Yang keempat, ada body yang merupakan tubuh atau isi dari tulisan. Yang kelima, ada ending, adalah penutup dari tulisan. Nah, selanjutnya ada teknik penulisan dari feature. Nah, dikutip dari buku Jurnalisme Dasar, Panduan Praktis Para Jurnalis tahun 2017, karya Asti Musman dan Nadi Mulyadi, secara umum, teknik menulis feature ialah berkisah atau bertutur. Nah, dalam hal ini, jurnalis mengisahkan sebuah peristiwa kepada pembaca atau halayaknya. Nah, sebab itu kuncinya ialah membangun suasana dalam tulisan feature tersebut. Jadi, kesimpulannya, ada 3 cara untuk menulis feature. Yang pertama, ada menulis feature sesuai dengan struktur tulisannya yang telah ditentukan, yakni head, lead, bridge, body, dan juga ending. Nah, yang kedua, ada teknik menulis feature sama seperti berkisah atau bercerita. Nah, namun isinya itu tetap harus akurat dan tidak fiktif. Yang ketiga, ada feature yang membutuhkan kreativitas. Nah, supaya hasil tulisannya itu menarik, tetapi tetap berisikan informasi penting mengenai aspek kehidupan atau situasi tertentu di masyarakat. Selanjutnya ada berita human interest. Nah, menurut Tom E. Rolnicki, human interest adalah penekanan atau biasanya pada orang yang berusaha mengungkap isi emosional untuk pembacanya. Nah, selain itu, human interest juga disebutkan sebagai kejadian yang membuat sentuhan perasaan bagi para pembacanya. Kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa atau orang besar yang berada dalam situasi biasa. Jadi, human interest itu bisa diartikan sebagai rasa kemanusiaan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Lisma. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya.
itu ada unsur-unsur berita human interest. Yang pertama ada ketegangan atau suspense, yaitu nilai-nilai efek pembaca, seperti apa keputusan yang akan dijatuhkan dalam pengadilan kasus sadis itu. Lalu yang kedua ada keanehan atau ketidaklaziman, yaitu unsur yang mengandung nilai-nilai yang tidak lazim yang ditemukan di masyarakat. Seperti seorang wanita melahirkan bayi kembar, namun yang membuat tidak lazimnya itu adalah bayi yang dilahirkan adalah kembar lima. Lalu yang ketiga ada pribadi atau personal interest, yaitu unsur yang mengandung minat pribadi pembaca, seperti gaun sekarang ada yang tidak perlu disetrika sehabis dicuci. Lalu yang keempat itu ada konflik. Konflik ini umumnya manusia memberi perhatian pada konflik perang, kriminalitas, atau olahraga, atau persaingan dalam bidang apapun, karena di dalamnya terkandung unsur konflik. Lalu ada simpati. Simpati ini adalah unsur yang menyentuh hati para pembaca, sehingga pembaca merasa simpati dengan hal yang sedang dibacanya. Seperti seorang bocah kehilangan ketiga kakak dan kedua orang tuanya pada musibah. Lalu ada kemajuan atau progres, yaitu unsur yang mengandung nilai-nilai progres yang akan dicapai dan diraih. Seperti suatu vaksin pencegah AIDS tengah dikembangkan di Prancis. Lalu ada binatang, yaitu unsur yang di dalamnya terdapat nilai-nilai binatang, seperti seekor anjing menyelamatkan majikannya yang buta dalam suatu peristiwa kebakaran. Dan yang terakhir, ada humor. Humor ini adalah unsur yang mengandung nilai kelucuan, seperti seorang politisi berpidato 1 jam di mimbar tanpa menyadari mikrofonnya itu mati. Nah, suatu berita tentunya harus memenuhi semua kriteria yang tadi disebut. Namun, jika semakin banyak unsur tersebut yang melekat dalam suatu peristiwa, maka nilai beritanya semakin tinggi dan efeknya adalah minat pembacanya yang juga akan meningkat. Selanjutnya, ada jenis-jenis tulisan berita human interest. Yaitu yang pertama ada profil. Profil ini menggambarkan secara mendalam tentang kehidupan seseorang, individu, atau kelompok. Bisa berupa tokoh inspiratif, orang biasa dengan kisah unik, atau contohnya profil seorang yang berhasil meraih medali emas, profil seorang seniman jalanan yang karyanya viral, atau profil seorang pengusaha sosial yang peduli pada lingkungan. Lalu yang kedua ada kisah hidup. Hidup ini menceritakan perjalanan hidup seseorang dari masa lalu hingga saat ini. Biasanya mengandung unsur dramatis, inspiratif, atau mengharukan. Contohnya, kisah seorang anak jalanan yang berhasil mengubah hidupnya menjadi lebih baik, kisah seorang pasangan yang menikah setelah puluhan tahun berpisah, atau kisah seorang imigran yang sukses membangun bisnis di negara barunya. Lalu ada yang ketiga, laporan investigasi, yaitu mengungkap kisah-kisah yang tersembunyi di balik suatu peristiwa atau fenomena sosial. Seringkali melibatkan proses investigasi yang mendalam. Contohnya seperti laporan tentang kehidupan anak-anak kerja di sebuah pabrik, laporan tentang praktik korupsi di suatu lembaga, atau laporan tentang dampak perubahan iklim terhadap masyarakat. Lalu yang keempat, itu ada picture. Picture ini tulisan yang lebih panjang dan mendalam dibandingkan berita biasanya. Nah, biasanya picture ini mengandung unsur-unsur seperti deskripsi, dialog, dan kutipan. Contohnya, fitur tentang tradisi unik suatu suku bangsa, fitur tentang makanan khas suatu daerah,
atau fitur tentang hobi yang tidak biasa. Nah, di fitur ini ada tiga jenis, yaitu ada human interest fitur, yaitu fokus pada kisah yang mampu menyentuh emosi pembaca. Lalu ada bright fitur, yaitu tulisan singkat yang menarik perhatian dengan gaya penulisan yang ringan dan menghibur. Lalu ada fitur gaya hidup, yaitu yang memaparkan gaya hidup manusia dalam suatu proses transformasi sosial budaya. Dan yang kelima itu ada kolom. Kolom ini adalah tulisan opini yang ditulis oleh seorang penulis tetap. Penulis bebas menyampaikan pendapatnya mengenai suatu isu atau topik tertentu. Contohnya, kolom tentang pendidikan, politik, sosial, ataupun budaya. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu menulis fitur dan berita human interest adalah keterampilan penting dalam jurnalistik yang menyampaikan informasi secara kreatif dan emosional. Fitur menekankan narasi yang menarik dengan struktur penulisan unik. Penulis fitur harus memahami struktur penulisan yang terdiri dari head, lead, bright, body, dan ending, serta mampu membangun suasana yang kuat dalam tulisan. Sementara berita human interest fokus pada sisi kemanusiaan yang menyentuh emosi pembaca. Jenis-jenis berita ini mencakup profil individu, kisah hidup, laporan investigasi, dan beberapa bentuk fitur yang mengedepankan aspek emosional. Makalah ini menegaskan pentingnya kreativitas, akurasi, dan pemahaman terhadap perspektif unik untuk menghasilkan tulisan yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyentuh sisi emosional pembaca. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.